Bismillah, Ustaz. Apa sudah bisa dimulai, Ustaz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kelas Kitab Minhajul Muslim, insyaallah bersama Al-Ustaz Safwan Hafizahullah. Dan Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Dan nanti dipersilahkan kepada para peserta yang ingin ikut membaca kitab tanpa harokat. Nanti dipersilahkan dan juga kami akan buka tanya jawab. Baik, langsung saja kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian persilahkan kepada Ustaz Safwan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran summa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini Allah berikan pada kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesempatan, yang dengan nikmat tersebut dan dengan nikmat yang lainnya kita mampu mau meneruskan latihan kita, latihan baca kitab di Mahat Simbawai, program baca kitab dengan kitab Minhajul Muslim. Semoga apa yang akan kita bahas, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk kita dan bisa memberikan keberkahan pada semua kegiatan kita ke depan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca apa yang ada di layar, lanjutan daripada kitab Minhajul Muslim. Maka silakan bagi siapa yang ingin membaca, dipersilakan. Anda dulu Ustaz, baca Ustaz. Ya, silakan. Baik, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah ala mithli hadhihi al-adillati al-aqliyyati al-mantiqiyyah wan naqliyyati as-sam'iyyah amana al-muslimu billahi ta'ala wa bi rububiyyatihi li kulli syai'in wa ilahiyyatihi lil awwalina wal akhirin. وعلى هذا الأساس من الإيمان واليقين تتكيف حياة المسلم في جميع الشؤون. Ya, Alhamdulillah, tidak ada bacaan dia. Bagus, barakallahu fiik. Sekarang kita langsung ke arti. Silakan kalau mau bergantian artinya. Artinya belum ada Ustaz, ada lagi Ustaz. Ya, على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية. Terus
contoh atau perumpamaan gitu Ustaz ya. Boleh atau contoh aja ya, contoh. Atas contoh dalil-dalil ini yang sifatnya akliyah, mantikiyah yang apa logis dan masuk akal gitu Ustaz ya. Iya. Wan naqliyah, as-sam'iyah dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an. Nakliyah itu dari Al-Qur'an Ustaz ya. Apa nakli ya? Yang berasal dari Al-Qur'an atau gimana Ustaz? Nakal dari Quran ataupun hadis ya. Oh, nah. Dan yang berasal dari Al-Qur'an atau hadis sam'iyah yang dari langit. Sama iya yang bersifat Oh, pendengaran ya. oh pendengaran. Yang bersifat pendengaran eh para kaum para muslim beriman pada Allah yang maha tinggi dan beriman pada rububiyahnya likulli syai'in pada segala sesuatu dan juga beriman kepada ilahiyahnya untuk yang awal dan yang akhir gitu Ustaz. Iya. Dan awalnya Wal itu untuk orang-orang yang pertama. oh untuk orang-orang yang pertama dan orang-orang yang setelahnya hingga akhir. Lalu wala hadzal asasi dan atas dasar ini asas itu kita artikan apa Ustaz ya? Iya. Atas dasar minal iman dari keimanan wal yakin dan keyakinan tatakayyafu eh takayyafu itu maksudnya Terbentuk. menyesuaikan, Terbentuk. terbentuk, Iya. terbentuk maka akan terbentuk hayatul muslim kehidupan orang muslim fi jami' syu'uni dalam segala urusan-urusannya gitu Ustaz. Iya. Jamak dari sya'nu Ustaz ya. Iya. Ya, alhamdulillah demikian artinya bagus. Baik, kami akan jelaskan. Qala al-mu'allifu berkata mu'allif ala mithli hadhihi al-adillati al-aqliyati al-mantiqiyah berdasarkan seperti dalil-dalil akal yang logis dan juga berdasarkan dalil-dalil yang nakal dinukil dalam kurun baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Samaiyah yang bersifat dari pendengaran. Amanal muslimu billahi ta'ala, berimanlah orang muslim kepada Allah yang maha tinggi, wa bi rububiyatihi li kulli syai'in, dan kepada rububiyah Allah atas segala sesuatu. Jadi berdasarkan dengan dalil-dalil secara akal yang logis, yang masuk akal, yang punya akal yang sehat akan mampu memahaminya.
dia masih bagus pikirannya, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang Muslim beriman kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi keislaman seseorang, dia akan bisa mengimani pada Allah Azza wa Jalla melalui dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal. Kalau orang mampu menggunakan akal yang sehat, orang mampu memahami ayat-ayat, maka apa? Maka sungguhnya dia akan mampu bahwa Allah itu ada. Orang manusia akan percaya bahwa Allah itu ada. Karena Allah adalah zat yang huwal awal. Dia adalah yang pertama. Jadi sebelum adanya alam semesta ini, dialah Allah yang sudah ada. Dan tidak ada sesuatu dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Huwal awal. Dialah Allah yang pertama. Karena Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Adapun yang lain adalah makhluk, ciptaan. Kemudian apa? Orang Muslim akan mampu mengimani bahwa Allah lah Rabb likulli syai. Bahwa Allah lah Rabbun likulli syai. Bahwa Allah lah yang menciptakan ya. Bahwa Allah lah yang memeliharanya. Bahwa Allah lah yang mengatur semua urusannya. Dan Allah yang semuanya di bawah kuasa Allah. Tidak ada satu zat pun, tidak ada sesuatu pun yang kecuali dia tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Tujuh langit semuanya bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Mensucikan Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa terkecuali. Wal ard dan bumi juga sama. Langit bertasbih, bumi bertasbih. Wa man fihinna. Dan siapa saja yang ada di dalam bumi itu. Siapa saja yang ada dalam langit itu. Semuanya bertasbih.
Semuanya mensucikan Allah Azza wa Jalla. Wa min syai' dan tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdi kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Walakin akan tapi la tafkahuna tasbihahum kalian tidak paham cara tasbih mereka. Innahu kana haliman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Halim, Maha Penyantun. Ghafur lagi Maha Pengampun. Jadi semuanya adalah bertasbih. Semuanya adalah tunduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ilahiyatihi lil awwalin wal akhirin. Dan seorang muslim juga akan mengimani bahwa Allah lah yang berhak disembah. Baik generasi yang pertama-tama maupun generasi yang terakhir-terakhir. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Karena yang selain Allah adalah datang ya, dengan izin Allah. Ada dengan izin Allah. Maka berhaklah Allah Azza wa Jalla untuk dijadikan ilah. Ada yang selain Allah adalah tidak berhak disembah. Karena selain Allah adalah makhluk. Dan setiap makhluk adalah membutuhkan ke yang lain. Adalah lemah. Adalah jauh daripada kesempurnaan. Tidaklah ada satu makhluk pun yang sempurna 100% dan kesempurnaannya adalah mustaqil. Tegak sendiri nggak ada. Ada orang pintar, maka kepintarannya adalah nisbi. Kalau Allah menghendaki dicabut kepintarannya akan tercabut. Ada orang berkuasa, tapi kekuasaannya adalah nisbi. Dan seorang yang berkuasa, kekuasaannya adalah tidak lepas daripada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, akan hilang dari dia. Karena Allah lah yang berikan kuasa pada seseorang bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah mencabut kekuasaan dari seseorang yang Allah kehendaki. Karena Allah lah yang mampu memuliakan seseorang dan Allah juga mampu yang menghinakan seseorang. Sehingga la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya sama sekali kecuali adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semua yang kita miliki nampak atau enggak nampak sebenarnya adalah milik Allah. Dan kita semuanya akan dipulangkan pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita memiliki sesuatu, kepemilikan ini adalah bersifat sementara, bukan abadi. Dan kepemilikan kita adalah bukan istiqlal, bukan mustakil, bukan tegak sendiri. Kemudian ditambah daripada hal ini,
yang perlu dicatat bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Ketika seorang meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, maka itulah tauhid rububiyah. Seseorang yang sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah tidak cukup. Tidaklah menjadikan orang yang mengamalkan tauhid rububiyah ini selamat daripada api neraka. Karena orang-orang musyrik juga mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tapi harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, maka hendaknya seseorang tersebut hanya menyembah Allah saja, hanya memberikan ibadahnya kepada Allah saja, tidak diberikan pada yang lain. Ketika seseorang sudah berhasil mengamalkan yang ini, maka dia sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dan sebagai catatan besar bahwa beribadahnya seseorang pada Allah Azza wa Jalla sesungguhnya tidaklah menambah sedikit penaikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah memberikan manfaat sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Beda halnya dengan seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Ketika bos dihormati oleh bawahannya, maka bos ini mendapatkan manfaat. Karena usahanya bisa berkembang, usahanya bisa maju, usahanya bisa buka cabang di sana sini, dapat manfaat, ya, dapat manfaat yang diberi oleh bos ini dari pihak karyawan, dari pihak bawahannya. Sebaliknya ketika karyawan ini tidak menghormati bosnya, tidak menjalankan tugas sebagai karyawannya, maka bos ini akan mengalami kegagalan. Dia akan mendapatkan motor dari karyawan yang tidak benar ini. Usahanya akan rugi, kekayaannya akan turun, bisnisnya akan bangkrut, dan seterusnya. Adapun Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya tidaklah sama. Jauh, tidaklah sama. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla adalah Ilahul Awwalin wal Akhirin. Tetapi apa? Ketika orang-orang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah menambah sedikit pun akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketika para makhluknya durhaka kepada Allah, maka apa? Tidaklah mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah tetap sempurna. Bagaimanapun keadaan. Dan kekuasaan Allah tidaklah berkurang. Kalau seandainya karyawan minta kepada bosnya, minta THR, minta sumbangan, minta dinaikan gaji, minta yang lainnya, maka kekayaan bos akan berkurang. Bagaimana jadinya ketika karyawannya banyak, habis nanti akan kekayaan dari bosnya. Beda halnya dengan Allah Azza wa Jalla.
Kalaulah seandainya manusia mereka berada di satu bukit. Mereka ada di satu bukit. Mereka di satu daratan ditambah dengan jin ya. Dari manusia pertama, dari jin pertama sampai akhir, mereka semuanya kumpul di satu tempat bukit, di tempat tinggi. Mereka semuanya, manusianya, jinnya, manusia pertama, manusia sampai akhirnya, jin pertama sampai jin terakhirnya, semua sama-sama di atas bukit yang sama. Mereka semuanya minta pada Allah Azza wa Jalla, minta si A, minta A, si B, minta B, dan terusnya, semuanya minta. Ada yang minta mobil, minta rumah, minta pasangan, minta yang lainnya. Semuanya minta. Kemudian apa? Allah kasih semuanya. Maka apa? Ketika Allah kasihkan semua permintaan ya, semua tanpa terkecuali, maka Allah tidaklah mengurangi sedikit pun akan kekuasaan Allah. Tidaklah mengurangi sedikit pun akan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Digambarkan dalam hadis ya, ibarat kalau seandainya jarum dimasukkan ke laut, kemudian diambil lagi. Jarum dicelupkan aja, dia angkat lagi. Maka apa? Tidaklah berkurang. Tidaklah berkurang air lautan ini dengan dicelupkan, jarum kemudian diangkat lagi. Kita bisa lihat jarum yang licin, yang kecil, dimasukkan ke lautan, diambil. Bagaimana kejadiannya? Laut tidaklah berkurang dengan dicelupkannya jarum ke dalamnya. Jadi dari sini bahwa hendaknya seorang manusia ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan disangka bahwa ibadah dia apa dibutuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan disangka bahwa ibadah dia adalah menambah luas kerajaan Allah Azza wa Jalla. Tidak. Sebaliknya, ketika orang tidak menyembah Allah, jangan disangka kedurhakaan dia adalah mengurangi kerajaan Allah, mengurangi kekayaan Allah. Tidak. Jadi Allah adalah maha sempurna dari segala sisi. Kemudian kita teruskan. Wa ala hadzal asasi minal imani wal yakini tatakayyafu hayatul muslimi fi jami'i asyu'un. Berdasarkan dasar ini, daripada keimanan dan keyakinan, keimanan akan rububiyah Allah, keimanan akan ilahiyah Allah Azza wa Jalla, kemudian keyakinan akan itu semuanya, maka apa? Kehidupan muslim akan terbentuk, akan terarah
dalam segala aspek kehidupannya, dalam semua lini kegiatannya, dalam segala hal urusannya. Orang yang beriman dengan ini semuanya, maka dari buka mata sampai tutup mata, mindsetnya, pola pikirnya adalah apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah hanya untuk Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam. Orang Muslim ketika mengetahui, ketika meyakini ini semuanya, maka semuanya dipersembahkan kepada untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika mencintai, mencintai karena Allah. Ketika memuji, benci karena Allah. Ketika bertindak, bertindak karena Allah. Jadi semuanya adalah pendorongnya adalah keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim akan berupaya agar semuanya adalah karena Allah. Karena dia telah mendapatkan nikmatnya iman. Orang yang sudah merasakan nikmatnya iman, maka semuanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Salah man kunna fihi wajada halawatal iman. Nabi mengatakan ada tiga hal. Kalau tiga ini ada pada diri seseorang, maka dia telah mendapatkan lezatnya, manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah diutamakan daripada selain keduanya. Jadi seorang muslim akan berupaya semaksimal mungkin cinta yang number one-nya, cinta yang nomor satu adalah karena Allah. Adalah untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah lah yang punya peran besar pada dirinya. Allah lah yang telah menciptakannya. Dialah yang telah menanggung kehidupannya. Dialah yang telah memberikan jalan keluar setiap masalah-masalah yang dihadapi dan terusnya dan terusnya. Orang yang sudah mengenal Allah maka dia akan sayang Allah. Kemudian apa? Yang kedua, wa yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Jadi alasan dia cinta pada seorang adalah karena Allah. Dia berkawan dengan seseorang karena dia ingin memberikan pencerahan pada hatinya. Karena Allah. Dia berkawan dengan seorang yang soleh karena ingin agar dirinya ikut terbawa dengan kesolehannya dan terusnya. Jadi semuanya adalah dorongan karena Allah Azza wa Jalla. Belajar kita sekarang baca kitab. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka apa? Kita belajar ini karena apa? Karena cinta Allah. Karena ingin bisa mengetahui kitab Allah. Ingin mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah. Ingin mengetahui apa saja perintah Allah dan apa saja larangan Allah. Ingin bagaimana caranya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah sudah memberikan bermacam-macam nikmat pada kita.
Kita ingin balas budi. Dan alasan kita adalah bukan alasan ke dunia, bukan alasan yang rendah. Tapi alasan kita adalah alasan yang luar biasa, yang tinggi. Jadi orang yang sudah beriman, hidupnya semuanya adalah disumbangkan, ditujukan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukdhawa fin nar. Adalah dibenci kembali pada kekufuran, dibenci kembali pada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, bagaimana dibenci kalau dia dilemparkan ke api neraka. Dengan tiga hal ini, maka seorang akan mampu merasakan apa rasa iman yang sebenarnya. Bahwa iman adalah rasanya manis, bukan berat, bukan terpaksa, bukan pahit. Hidupnya akan terasa indah. Ketika menjalani hidupnya dia akan bersemangat. Beda halnya dengan orang yang non-muslim, non-mukmin. Hidupnya kacau. Tujuan hidupnya gak jelas. Ada seorang mukmin adalah bersemangat. Miskin kah, kaya kah, bodoh kah, pintar kah, jelek kah, bagus kah, dia akan bersemangat. Bersemangat ingin mendapatkan cinta Allah. Ya itulah adalah sekedar penjelasan secara sederhana terkait dengan apa yang kita baca ini. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan ya mau bertanya ditanya. Dipersilakan yang ingin bertanya, boleh langsung buka mikrofon atau di kolom chat. Karena ingin bertanya, Ustaz, Ya, eh, apakah kata sya'nun dengan amrun itu sama, Ustaz, atau ada perbedaan secara istilahnya, Ustaz? kalau secara sederhana, kalau amrun, maka dia artinya bisa perintah, bisa urusan. Yang membedakan adalah dari sisi jamaknya. Kalau amrun jamaknya adalah awamir, maka mesti perintah. Tapi kata amrun jamaknya adalah umur, maka mesti artinya urusan. Tapi kalau sya'nun hanya diartikan dengan urusan. Tidak bisa diartikan dengan perintah. Itu adalah arti secara atau perbedaan secara sederhana. Untuk mengetahui secara detail, mungkin bisa dibuka kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan bahasa. Di sana ada perbedaan-perbedaan ya, sinonim ya. Karena dalam bahasa Arab tidak ada satu kata pun yang artinya sama persis dengan kata yang lain. Tidak ada dalam bahasa Arab sinonim yang maknanya 100% dari kata sisi nggak ada. Ada perbedaan. Apa perbedaan antara qa'idah dengan jalasa? Apa bedanya antara antara katakanlah umpamanya masya dengan saro, antara doroba dengan batosha, ya. Antara
antara wa'ada dengan ahada, ya. Antara qara'a dengan tala, ya. Dan terusnya. Jadi ada perbedaan yang rinci. Nah, kalau ingin mengetahui secara mendalam silakan buka kitab Al-Furuqu Al-Lughawiyah. Perbedaan-perbedaan bahasa. Jelas ini kira-kira? Nah, alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Dari sini aku sarafnya mungkin kalau ada masalah silakan ditanyakan untuk kita diskusikan. Untuk bentuk kalimat seperti ini karena diawali huruf jar berarti dia mubtada'nya di mana Ustaz ya? Iya, jadi ini sebenarnya jumlahnya adalah jumlah apa namanya jumlah fi'li ya. Ya, ini adalah sebenarnya jumlah fi'li ya. Asalnya adalah amanal muslimu billahi ya, ala mithli hadhil adillah al-aqliyah sampai akhir. Jadi dia muta'aliknya adalah di awal kan. Asalnya amanal muslim billahi ala mithli hadhil adillah. Ya, hanya ta'aluk aja berkaitan dengan fi'il amana ya, amanal muslim. Atau yang kedua, ya tetap tidak bisa. Nggak ada kemungkinan kedua tidak bisa ya. Kalau lah seandainya ala ini bukan huruf jar, ada harapan ya. Ada harapan dia sebagai mubtada. Tapi karena ini huruf jar, maka peluang dia menjadi mubtada tidak bisa dia. Kalau yang tiga adalah khobar. Tapi kalau khobar, mana mubtadanya? Kalau mubtada adalah mana tidak mungkin. Karena mana fi'il. Mana harus. Kalau dia adalah di awal, maka fi'il ya. Jadi, secara sederhana di sini, asal adalah amanal muslim billahi ta'ala apa sampai wa birububiyatihi li kulli syai' dan terus dia alamit li hadil adillah al aqliyah sampai asamaiyah. Kalau untuk alami hadil adillah itu bisa kita katakan syibhul jumlah atau gimana Ustaz? Apa Ustaz suaranya hilang? Ya, kalau syibhul jumlah dia harus ada kedudukan dia. Mama kita mengatakan al muslimu fil masjid. Al muslimu fil masjid maka fil masjid syibhul jumlah. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Al muslim mubtada fil masjid khabar. Kalau dia punya kedudukan. Kalau nggak punya maka hanya sekedar apa keterkaitan saja. Oh, nah Ustaz. Umpama kita mengatakan ya, aktubu aktubu adar sabil kolami, aktubu adar sabil kolami.
Maka bil qalam hanya keterkaitan saja, dia tidak memiliki kedudukan. Bil qalam dia hanya jar majrur muta'alliqan bi aktubu. Jelas ini ya? Nah, Ustaz, jelas Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Jadi ini jumlah ini ada dua jumlah yang sama ya. Yang pertama adalah alamit hadil adillah al-aqliyah wal al-mantiqiyah wa naqli as-sam'iyyah minal muslim billahi ta'ala sampai al-akhirin titik. Kemudian jumlah yang sama wa ala hadzal asas minal iman wal yakin tatakayyafu. Tatakayyafu hayatul muslim fi jami' syu'un. Jadi jumlah ini jumlah yang sama mirip ya. Jadi pertama adalah jar majrur, kemudian fi'il ma'ad, kemudian fi'il setelahnya, kemudian jumlah fi'liyah setelah. Ala mithli hadhihi amana. Ala hadzal asas tatakayyafu. Berarti ini bisa, nah kita balik Ustaz, misalnya yang di akhir itu tatakayyafu hayatul muslimi fi jami'i syu'uni wa ala hadzal asasi minal iman wal yakin. Itu atau gimana Ustaz? Wawanya dihilangkan. Jadi bisa kita mengatakan wa tatakayyafu hayatul muslimi fi jami' syu'un ala hadzal asas minal iman wal yakin. Oh, Kama nah, nah. minal muslim billah sampai al akhirin ala mithli hadhil adillah. Atau juga mungkin kalau yang pertama kita katakan ala mithli atau ala hadah dia hanya berkaitan. Kalau mau kita bikin yang kedua, maka apa? Kalau kita irabkan amanah fi'il madhi, al-muslim fa'il. Bila muta'alliq dengan amanah, ta'ala jumlah i'tiradhi atau jumlah mu'taridah. Ya. Kemudian kita kembali ke atas, ke awal, ala mithli, apa? Kita katakan jar majrur muta'alliqan bi halin mahdhuf. Dia jar majrur berkaitan dengan hal yang dibuang. Hal yang dibuang. Jadi kita main takwil. Apa halnya adalah kainina atau mewjudina. Biasanya adalah amanal muslim. Amanal muslimu billahi karena muslim mufrad maka kaina atau mewjudan. Jadi amanal muslimu billahi ta'ala kainan atau mewjudan ala mithli hadhil adillah. Tatakayyafu hayatul muslim fi jami' syu'un. Apa? Kalau hayat maka kainatan, mewjudatan atau mana yang mirip karena mutahakikatan. Mutahakikatan al hadzal asas. Kita artikan orang muslim ya beriman pada Allah Azza wa Jalla apa? Terwujud, terrealisasi di atas dasar ini, di atas dalil ini. Dalil akan dan terus. Jelas ini. Nah, Ustaz, alhamdulillah jelas Ustaz.
Alhamdulillah. Jadi memang untuk yang kalimat yang secara sekilas dia repot ya, repot. Kita memaksakan menghukumi apa yang ada, repot maka lari pada takwil. Lari pada takwil. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, apa i'rabnya? Terjadilah perbedaan pendapat dalam mufassirin atau dalam nahwiyin. Sebagian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah jumlah fi'liyah. Yang lain mengatakan bukan, tapi ismiyah. Ya, dua-duanya sama, ya hanya beda i'rab aja ya. Kalau yang fi'liyah apa alasannya? Bismillah asalnya adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u fi'il, fi'il fa'il, maka jumlah fi'liyah. Yang ismiyah abda'u dirubah bidayati. Bidayati bismillahirrahmanirrahim. Bidayati isim, maka jumlah ismiyah. Jadi i'rab seperti itulah ya. Contoh lagi mama. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terjadi perbedaan pendapat di sini sebenarnya. Ada yang mata alhamdu mubtada. Ini sepakat. Tiba lillah beda dua pendapat. Jadi dua pendapat. Satu mengatakan lillahi adalah khobar. Sehingga kita artikan segala puji adalah bagi Allah. Maka lillah khobar. Sehingga i'rabnya syibhul jumlah min jarin wa majrur fi mahalli raf'in khobar. Fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Ini versi pertama. Versi kedua, tidak bisa jar majrur sebagai khobar. Maka main takwil. Sehingga dikatakan lillahi apa? Jarun majrur muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Lillah adalah jar majrur berkaitan dengan yang ya berkaitan dengan khabar yang dibuang. Apa takdirnya? Takdirnya adalah mawjud. Takdirnya adalah kainun. Sehingga alhamdu kainun lillah. Alhamdu mawjudun lillah. Artinya adalah segala puji apa ada pada Allah. Segala puji didapati bagi Allah Azza wa Jalla. Ibarat kita mengatakan, ketika ada pertanyaan, di mana Muhammad? Kita mengatakan, Muhammadun fil fasli. Maka, yang mengatakan khobar, fil fasl, nggak pakai takwil ya, fil fasl khobar. Yang minta takwil, maka, Muhammad kainun, atau mawjudun fil fasl. Ya, jelas kira-kira ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah jelas, Alham- Ustaz. Alhamdulillah. Ada masalah lagi? Ya, karena udah jam 7, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita cukup. Atau ada masalah, ada lagi? Atau ada yang mau sampaikan, saran, atau yang lainnya silakan. Alhamdulillah sepertinya sudah cukup, Ustaz. Baik, kalau nggak ada masalah, demikian apa yang sudah kita bahas. Semoga apa yang dibahas ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Wa walakhir wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini telah selesai kelas Minhajul Muslim bersama Ustaz Sofwan Hafizahullah.
Insya Allah kita akan kembali mengadakannya di Rabu depan. Dan jangan lupa kajian rutin basis seperti Tafsir As-Sa'di dari Selasa dan juga Minhajul Muslim. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.